Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Yorafas Octavian. Di sini kita akan ngobrol santai tentang kisah-kisah yang meninggalkan jejak di hati. Kali ini saya mau membahas sebuah novel luar biasa karya Laila S. Choudhury yang bernama Laut Bercerita. Ini bukan sekedar cerita tentang kehilangan seseorang, tapi tentang kehilangan satu generasi, kehilangan suara, dan kehilangan kebenaran yang pernah ditenggelamkan oleh sejarah. Novel ini membawa kita menyelam ke masa kelam Indonesia di era Orde Baru, ketika bicara soal keadilan bisa berujung pada penculikan, penyiksaan, atau bahkan hilang tanpa jejak. Di sini, tokoh utama yang bernama Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Laut digambarkan sebagai pemuda yang cerdas, idealis, dan penuh semangat perubahan. Bersama teman-temannya Anjani, Alex, Zunu, Daniel, dan Bram. Dia bergabung dengan kelompok aktivis rahasia bernama WASLAP, singkatan dari Wahana Studi Ilmu Sosial dan Politik. Mereka adalah anak-anak muda yang punya satu tujuan besar, melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebebasan berpikir di masa kritik terhadap pemerintah bisa berujung petaka. Lewat tulisan, pamflet, dan diskusi bawah tanah, mereka berusaha menyuarakan keresahan rakyat terhadap rezim yang menindas. Namun, keberanian mereka perlahan berubah jadi mimpi buruk. Satu persatu anggota kelompok ditangkap oleh aparat berpakaian sipil, tanpa surat penangkapan, tanpa pengadilan. Mereka dibawa ke tempat gelap, disiksa, dan diinterogasi. Kita melihat semua itu dari sudut pandang Laut. Bagaimana dia mencoba tetap waras di tengah siksaan. Bagaimana dia masih memikirkan teman-temannya. Dan bagaimana harapan perlahan berubah menjadi keputusasaan. Laila menulis bagian ini dengan cara yang sangat manusiawi. Kita bisa merasakan ketegangan, rasa takut, tapi juga kekuatan hati yang luar biasa dari anak-anak muda yang tidak menyerah. Di setiap dialog, di setiap ingatan Laut, tersimpan rasa cinta yang besar terhadap kebenaran, terhadap sahabat, dan terhadap tanah airnya sendiri. Lalu setelah kisah Laut, cerita berpindah ke sudut pandang Asma Rani, adik perempuan Laut. Beberapa tahun setelah reformasi, Asma masih hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Apakah dia masih hidup atau sudah tiada. Namun, harapan itu tidak akan pernah benar-benar padam. Bersama keluarga korban lainnya, Asma ikut melakukan aksi Kamisan, aksi diam setiap hari Kamis di depan Istana Negara, membawa payung hitam sebagai simbol duka dan tuntutan ketidakadilan. Mereka tidak berteriak, tidak melempar arma, hanya berdiri diam, tapi diam. Mereka begitu keras maknanya. Dari situlah kita sadar bahwa Laut Bercerita bukan hanya kisah satu orang, tapi kisah ribuan jiwa yang hilang dan masih menunggu untuk bercerita. Laut mungkin sudah tidak ada, tapi suaranya masih bergema di halaman buku-buku ini. Ia bercerita bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang harapan bahwa kebenaran suatu hari nanti akan menemukan jalannya. Selanjutnya, setiap buku kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kelebihan Laut Bercerita. Ada pada kedalaman emosi dan bahasa yang puitis tapi jujur. Laila berhasil membuat kita benar-benar merasa keduka, harapan, dan kedukaan hati para tokohnya. Cerita kuat secara sejarah tapi juga hangat secara manusiawi. Itulah yang bikin buku ini terkesan sangat sulit dilupakan. Untuk ukurannya, mungkin hanya bagian awal terasa agak lambat karena banyak refleksi batin dan detail naratif. Tapi begitu kita masuk ke inti cerita, semuanya terasa sangat hidup dan menyentuh. Menurut saya, secara objektif, Laut Bercerita adalah novel yang kuat secara isi dan emosi. Laila S. Choudhury berhasil sukses menggabungkan secara kelam, bangsa dengan kisah pribadi yang sangat menyentuh hati, maknanya indah, maknanya dalam, dan pesannya relevan sampai sekarang. Untuk saran dan rekomendasi, ini sangat cocok dibaca oleh pelajar, mahasiswa, ataupun siapapun yang ingin memahami arti perjuangan kehilangan kemanusiaan. Bacalah perlahan karena setiap halamannya mengandung suara yang pernah dibungkam, tapi akhirnya bisa bercerita lewat kata. Sekian, itu saja resesi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.